Nah, belakangan ini kita itu sering banget mendengar permasalahan terkait dengan kesehatan mental di kalangan pelajar Indonesia. Mulai dari tekanan akademik, kondisi keluarga, bahkan kondisi ekonomi itu tentu saja memiliki pengaruh bagi kondisi kesehatan mental siswa. Baru-baru ini ada salah satu kasus dari kota Cirebon yang benar-benar membuat kita itu harus berhenti sejenak bahkan memikirkannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak beritanya. Gubernur Jawa Barat yang menanggung biaya pendidikan gadis cerdas di Cirebon yang awalnya depresi begitu karena gagal melanjutkan sekolah. Ya, saat ini kan sekolah sudah jadi hal yang wajib ya, dan semua orang mungkin ingin sekolah begitu. Sedangkan gadis cerdas ini depresi karena dia tidak bisa membayar biaya sekolah. Dari kasus ini, kita itu perlu ya untuk melihat permasalahannya secara lebih mendetail dan juga mendalam. Bukan hanya tentang siswa, tetapi juga tentang faktor ekonomi, tekanan sosial, dan juga dukungan psikologis yang tentunya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental pelajar. Mari kita bahas dalam video ini ya. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, nama aku Husni Nurmanila. Sebelum membahas permasalahan terkait berita tadi, kita perlu mengetahui apa itu depresi. Jadi, depresi merupakan emosi atau gangguan alam perasaan yang disertai dengan komponen psikologik dan juga komponen somatik. Nah, jika teman-teman nih merasakan salah satu gejala yang sudah aku sebutkan tadi itu, kita tidak boleh langsung mendiagnosis diri sendiri ya, tetapi perlu membutuhkan bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog maupun psikiater. Setelah kita mengetahui pengertian depresi, mari kita bahas permasalahan yang terjadi di Cirebon. Yang pertama adalah pengaruh kondisi ekonomi terhadap kesehatan mental. Jadi, kondisi ekonomi keluarga yang sulit itu membuat anak ikut merasakan tekanan. Mereka bisa merasa bersalah, terbebani, bahkan takut menjadi beban ketika biaya sekolahnya itu tidak dapat dipenuhi. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa anak dari keluarga miskin itu lebih rentan mengalami depresi. WHO juga mencatat 1 dari 7 remaja pernah mengalami gangguan mental. Dan survei INAMS di Indonesia menunjukkan 34,9% remaja punya masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Nah, kasus di Cirebon menjadi bukti nyata bahwa tekanan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi mental siswa hingga dapat menyebabkan depresi. Nah, yang kedua adalah dampak putus sekolah terhadap kesehatan mental remaja. Putus sekolah itu bukan hanya kehilangan tempat belajar, tetapi remaja juga kehilangan rutinitas, teman, dan juga bahkan kehilangan rasa percaya diri, sehingga para remaja ini merasa masa depan mereka itu berhenti sampai di situ dan membuat rasa stres dan juga depresi itu semakin menguat. Di Jawa Barat sendiri ada total 286 siswa pada tahun pelajaran 2024 dan 2025 yang mengalami putus sekolah. Dan kasus yang terjadi di Cirebon ini menjadi bukti nyata bahwa putus sekolah terutama yang disebabkan oleh masalah ekonomi itu dapat memperburuk keadaan mental seorang remaja. Pemerintah memang langsung memberi bantuan pendidikan, tetapi langkah ini sifatnya masih reaktif. Kedepannya diharapkan terdapat satu program yang berkelanjutan seperti beasiswa darurat untuk siswa yang terancam putus sekolah karena ekonomi. Untuk kesehatan mental, pemerintah sudah mulai menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis termasuk layanan mental yang mulai aktif diberlakukan pada bulan Juli tahun 2025. Kasus yang terjadi di Cirebon mengingatkan kita bahwa ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan mental remaja memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dari ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan secara bersama-sama.